Oke, selamat pagi. Di video yang ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya mendownload aplikasi MSIS. Sebenarnya sudah dijelaskan waktu itu lewat WA Group, cuma ada beberapa mahasiswa yang chat ke saya katanya ada kendala terkait dengan aplikasi MSIS-nya, tidak bisa diakses segala macam. Perlu dipahami bahwa aplikasi ini itu juga saya peroleh itu dari dosen penanggung jawab, Pak Kris, dan juga aplikasinya memang, hanya sejauh yang saya coba, memang lebih lancar kalau digunakan di, Windows yang lebih rendah, mungkin Windows 7 atau Windows XP karena, di laptop saya menggunakan Windows 8, itu agak error dan sering bermasalah. Makanya waktu saya coba di, PC yang lainnya yang pakai Windows XP dengan 7 itu lebih lancar, makanya di sini, itu yang pertama, pastikan Windows-nya itu di bawah Windows 8 supaya lebih lancar untuk aplikasi DOSBox dan MSCS-nya. Nah setelah itu, coba diperhatikan di Google Classroom yang kemarin, lalu di bagian MSIS-nya. Ada file yang, baru saya upload. Jadi, kalau diperhatikan ya di sini, ini saya upload ulang, MSIS-nya karena, di yang sebelumnya, yang saya upload sebelumnya itu ada, satu, file RAR yang tidak saya masukkan ke dalam foldernya. Lalu waktu saya coba konsultasi dengan Pak Kris katanya, harus menggunakan yang ini. Jadi bagi yang masih terkendala dan tidak bisa, menjalankan aplikasi MSIS di laptop atau komputernya, coba saran saya, kalian hapus aplikasi MSIS atau hasil download atau apapun yang udah kalian, simpan di laptop atau komputer kalian, coba hapus semuanya, jadi ulang lagi dari awal dan download MSIS yang ini. Jadi udah saya update lagi, ini jadi di-update, udah saya ganti. Nah, coba kalian, download yang baru ini. Bagi yang tidak bisa gitu ya. Jadi pertama pastikan Windows-nya di bawah Windows 8 supaya tidak, ada error. Terus yang kedua itu, coba download MSIS yang baru ini bagi yang, tidak bisa buka. Saya jelasin dari awal sekali, jadi, bagaimana cara download aplikasi MSIS-nya. Jadi kalau udah ketemu yang, file yang tadi, itu kalian tinggal klik aja. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan ini. Pokoknya ini adalah data-datanya yang harus kalian download. Nah, cara download-nya bagaimana? Jadi, nah kalian klik bagian atas sini, lalu pilih yang download, lalu silahkan ditunggu aja, sambil tunggu download-nya. Jadi jangan diklik satu-satu terus download satu-satu ya, nggak perlu ya, tinggal klik bagian ini aja tadi terus di-download. Jadi ini di pojok kanan bawah kalian perhatikan aja, ini tinggal ditunggu aja. Nah, kalau zipping-nya udah selesai maka folder MSIS-nya semua akan otomatis terdownload. Jadi kalian tinggal tunggu lagi sampai yang ini udah selesai gitu ya. Nah, kalau sudah langkah selanjutnya nanti kita show in folder, maka akan muncul semua data-data yang udah kita download. Nah, untuk yang MSIS yang ini, itu tinggal diklik kanan, terus dipilih bagian ini, extract to MSIS ini, supaya kita peroleh foldernya. Jadi kalau udah diklik yang tadi ya, udah extract to. Jadi kalian perhatikan di bawah sini udah ada foldernya. Jadi tinggal di double klik aja foldernya. Nah, terus ini adalah filenya. Oke, jadi kalau diperhatikan, kemarin ada bedanya di bagian sini aja sih. Jadi nanti coba aja bagi yang masih error, coba hapus semua file MSIS yang dulu kalian pernah download, dihapus, jadi diulang lagi dari awal ya. Nah, jadi kalau sudah, nanti yang kita pakai ya ini aja gitu. Jadi ini saya coba cut atau langsung dipindahkan. Nah, dipindahkannya itu ke bagian di sini, jadi klik My Computer. Nah, jadi di sini ada pilihan dua, bisa di-save di C atau di drive D, cuma saya bisanya di drive D, jadi saya save-nya di drive D. Cuma ada teman kalian yang udah kumpulkan tugasnya dan dia mengatakan bahwa dia di drive C bisa-bisa aja sih. Jadi sekarang saya coba jelasin lewat drive D dulu, jadi nanti kalau udah saya tunjukkan contoh yang teman kalian simpan di drive C.
Jadi bedanya gimana gitu ya. Kalau sekarang saya simpan di drive D, jadi nanti saya klik yang drive D. Nah, di sini saya pastekan, jadi saya pindahkan folder MSIS-nya di sini. Jadi foldernya dipindahkan di sini. Jadi kalau kalian perhatikan di drive D saya di sini itu memang banyak folder-folder lainnya. Cuma MSIS-nya pastikan simpan di paling luar. Jadi di drive D folder MSIS-nya disimpan di paling luar. Jangan diselipkan di Jangan diselipkan di folder-folder manapun gitu. Jadi benar-benar disimpannya di luar. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ya, kalau diklik folder MSIS-nya itu dari drive D dia langsung folder MSIS. Jadi saya nggak ada selipin folder MSIS ke dalam folder-folder lainnya. Jadi habis D ya MSIS tadi. Nah, kalau misalnya kalian udah cut dan pindahkan file yang MSIS tadi, yang folder itu udah dipindahkan hasil downloadnya ke drive D. Nah, yang ini yang tadi kalian download dalam bentuk RAR ini boleh di-delete aja. Jadi saya hapus saja. Jadi udah kosong. Nah, kita yang ini juga karena udah kosong ya udah di-delete juga. Nah, untuk selanjutnya saya coba kembali lagi ke dalam Google Classroom-nya. Oke, jadi sekarang download yang DOSBox. Jadi diklik yang DOSBox. Kalau DOSBox sih harusnya nggak ada masalah. Jadi nanti di-download aja untuk yang DOSBox-nya. Tinggal diklik aja. Nah, jadi kalau udah diklik yang download anyway ini, maka dia akan otomatis terdownload. Jadi kalau sudah terdownload nanti langsung install aja. Jadi kalian klik yang bagian ini, langsung diklik aja DOSBox-nya, terus ya install aja. Tekan next next saja lalu tekan install aja. Jadi kalau udah selesai ya udah boleh langsung di close aja. Jadi untuk yang DOSBox selama ini nggak ada masalah, masalahnya emang sering di MSIS-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian sudah selesai mendownload, maka di tampilan desktop kalian ini nanti akan muncul ini DOSBox-nya. Jadi ada di depan. Sebelum kita klik DOSBox-nya, itu silahkan kembali lagi ke Google Classroom dulu. Jadi di Google Classroom itu ada pedoman yang harus diperhatikan. Nah, jadi di sini silakan buka bagian yang panduan DOSBox. Nah, jadi kalau udah ada, gunakan ini sebagai pedoman kita untuk klik DOSBox-nya. Apa yang harus diketikkan di DOSBox-nya. Jadi kalau udah ini, silakan di double klik yang DOSBox. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini nanti ketiknya sama persis saja dengan yang di sebelah sini. Jadi ketik mount CD. Jadi kalau kalian perhatikan ya ini, itu diketiknya sama persis dengan yang ada di sini. Jadi mount CD MSIS. Nah, ini kenapa CD? Ini karena saya simpannya di D. Diperhatikan ya. Nah, jadi untuk teman kalian yang sudah kumpul, mereka simpan drive-nya, simpan folder MSIS-nya kebetulan nggak di D. Jadi mereka coba di C dan ini caranya. Jadi saya sharekan video saja bagaimana mereka jelaskannya. Nah, ini jadi yang udah dikerjakan dengan teman kalian ya. Silakan diperhatikan kenapa dia pakai CC di sini. Nah, di baris ketiga itu kalian harus huruf besar MSIS titik EXE. Nah, di sini kenapa saya menggunakan C spasi C? Karena di sini saya menyimpan aplikasi ini itu di data C saya. Kenapa nggak di data D? Karena di data D saya itu saya masukin ke dalam hard disk. Maka dari itu rumusnya saya nggak mengikuti yang ibu beri. Kalau yang ibu kasih itu kan C spasi D. Nah, di sini saya menggunakan C spasi C begitu. Nah, kalau misalnya rumus kalian berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Terus kan
Nah, jadi demikian ya, kalau teman kalian coba itu seperti itu. Jadi kalau misalnya saya kembali lagi ke yang tadi, jadi kalau misalnya kalian simpan di C, kebetulan teman kalian coba bisa, kalau punya saya di D. Jadi bedanya di sini, untuk sisanya itu semua sama, jadi coba saja ikuti step seperti yang ada di sebelah kanan ini. Jadi diketik ya MSIS titik exe, pastikan semuanya sama. Lalu kalau udah selesai tinggal di enter aja, maka muncul tampilan seperti ini. Kalau udah muncul tampilan seperti ini, nanti ketik MSIS, lalu linear programming. Nah, terus ya udah bisa dikerjakan seperti yang sudah dijelaskan waktu itu di Google Meet. Jadi kalau mau keluar tinggal escape, tekan Y. Ini juga tinggal escape, tekan Y juga. Nah, jadi kalau misalnya udah keluar dari aplikasi ya berarti udah selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang bermasalah setelah mengikuti cara yang ini, udah pakai Windows yang di bawah dari Windows 8, terus juga udah hapus MSIS yang lama dan udah download yang baru dan udah ikuti step ini ternyata masih tidak bisa lagi. Nah, saran saya yang selanjutnya adalah coba pinjam PC teman atau kerabat, coba PC yang lain. Nah, kalau tetap kalau tetap tidak bisa, itu mungkin bisa minta tolong ke temannya yang bisa aplikasi MSIS-nya untuk bantu recordkan. Jadi mereka tetap record, tapi kalian yang jelaskannya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Itu kalau memang misalnya udah benar-benar tidak bisa dijalankan lagi aplikasi MSIS-nya. Seperti itu ya.